Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat menerima pelajaran hari ini. Amin. Hari ini hari Kamis tanggal 5 November 2020. Kita belajar masih bab 2, faktor dan kelipatan. Pembelajaran 3, KD 3.6 FPB dan KPK 2 bilangan. Silahkan disiapkan buku paket jelajah matematika, buku tulis serta alat tulis kalian. Oke, masih bersama saya Ustazah Yuni. Jika ada catatan nanti bisa langsung dicatat. Baiklah, kita mulai dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang dibahas pertama di sini membahas tentang FPB terlebih dahulu. Apa itu FPB? FPB adalah faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Supaya lebih jelas, saya kasih contoh. Untuk mencari FPB itu ada beberapa macam cara. Yang pertama, cara dengan faktor persekutuan. Contoh, carilah FPB dari 18 dan 12. Jadi, kalau mau mencari menggunakan faktor persekutuan, berarti cari faktor 18 dan faktor 12 menggunakan tabel faktor seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. 1 kali 18, 18, 2 kali 9, 18, 3 kali 6 juga 18. Itu faktor dari 18. Sedangkan faktor dari 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Jadi, bilangan 18 faktornya 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah mencari faktornya, kita cari faktor persekutuannya. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 12, faktor persekutuan itu faktor yang sama ya. Ternyata faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu, setelah mengetahui faktor persekutuannya bisa ditemukan FPB-nya. FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Kenapa kok 6? Karena faktor persekutuan terbesar di situ adalah 6. Bisa dipahami? Oke, matematika mudah dan menyenangkan. Cara yang kedua dengan mencari faktorisasi prima. Contohnya, carilah FPB dari 45 dan 60. Nah, berarti cari bilangan prima dari 45. 45 dibagi 2 tidak bisa karena 45 bilangan ganjil. Kita coba dengan membagi dengan 3. 45 dibagi 3 itu 15. 15 masih bisa dibagi dengan bilangan prima, dibagi berapa? Ternyata bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 5. Apakah 5 masih bisa dibagi lagi? Tidak, karena 5 itu sudah bilangan prima. Selanjutnya kita cari faktor prima dari 60. 60 bilangan genap, jadi bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 60 dibagi 2, 30. 30 masih bisa dibagi dengan 2 karena 30 bilangan genap. 30 dibagi 2, 15 bilangan ganjil, kita bagi 3. 15 dibagi 3 ternyata 5. Kenapa? Karena 3 kali 5 itu 15. Karena 5 merupakan bilangan prima, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Setelah mencari faktor primanya, nah faktor prima dari 45 ternyata 3 kali 3 kali 5. Karena 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian faktor prima dari 60 itu ya. Bukan 20 tapi 60, sudah salah ketik. Jadi faktor prima dari 60 adalah
2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Setelah menemukan faktor primanya, kita cari faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ternyata di situ adalah faktor prima itu faktor yang sama ya, 3 dan 5. 3 di situ ada 3 pangkat 2 dan ada 3 pangkat 1. Yang diambil adalah 3 pangkat 1 karena pangkatnya yang terkecil untuk mencari FPB. Akhirnya ketemu FPB dari 45 dan 60 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi FPB dari 45 dan 60 itu 15. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan dengan mencari KPK. KPK adalah kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Untuk mencarinya juga bisa menggunakan beberapa cara yang sudah kita pelajari dengan kelipatan persekutuan. Contoh, carilah KPK dari 10 dan 15, berarti mencari kelipatan 10 dan mencari kelipatan 15. Ternyata kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Setelah menemukan kelipatannya, kita cari kelipatan persekutuan dari 10 dan 15, ternyata 30 dan 60. Kalau masih dilanjutkan, masih ada lagi. Setelah menentukan kelipatan persekutuan, kita cari kelipatan persekutuan yang terkecil dari 10 dan 15, ternyata 30. Kalau begitu, KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Bisa dipahami? Oke. Cara yang kedua adalah dengan faktor prima. Contohnya, carilah KPK dari 28 dan 42. Caranya sama, mencari dengan pohon faktor, mencari faktor prima dari 28 karena 28 bilangan genap bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 28 dibagi 2 ternyata 14. 14 juga bisa dibagi 2. 14 dibagi 2 7. 7 apakah masih bisa dibagi? Iya, tidak, karena 7 merupakan bilangan prima. Sedangkan faktor prima dari 42 dibagi 2 21 bilangan ganjil kita bagi 3 ternyata 7. Karena 7 sudah bilangan prima berarti tidak bisa dibagi lagi. Setelah itu, faktor prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7 bisa disederhanakan dengan 2 pangkat 2 kali 7. Sedangkan faktor prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Kalau begitu sudah ketemu faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2 kali 7. Sedangkan faktor sisa adalah 3. Jadi untuk mencari KPK, mencari faktor yang sama, pangkat yang terbesar, dan sisa. Sisa itu artinya faktor yang tidak sama. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 kali 7 sama dengan 21. 4 kali 21, 84. Jadi 2 cara itu. Bisa cara yang lain? Boleh. Oke, sudah bisa difahami? Baiklah. Kita masuk ke soal cerita KPK dan FPB. Tapi sebelum masuk ke soalnya, kita harus tahu dulu kata kuncinya. Kata kunci dari soal cerita, apakah itu mencari KPK ataukah mencari FPB? Kata kuncinya apa? Kata kunci FPB. Yang pertama, ada kata di sana paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, sama rata. Itu kalau mencari FPB ada kata kuncinya di dalam kotak itu. Sedangkan kata kunci untuk mencari KPK adalah ada kata setiap titik-titik sekali.
Itu yang pertama. Terus ada kata bersama-sama. Ada juga kata bersamaan. Dan ada kata bersama lagi. Itu kata kuncinya. Jika mendapatkan kata-kata seperti itu, berarti yang dicari adalah KPK-nya. Bisa dipahami? Oke, supaya lebih paham, Ustazah masuk ke soal. Soalnya adalah, Bibi membeli 15 apel dan 20 mangga. Buah-buah tersebut akan disajikan ke dalam piring dengan jumlah yang sama. Berapa piring terbanyak yang diperlukan untuk menyajikan buah-buah tersebut? Dan berapa apel dan manggis dalam masing-masing piring? Ingat di situ kata kuncinya. Ada apa? Masing-masing. Berarti mencari apa? Iya, ini untuk mencari, bisa diingat kembali. Yang dilakukan pertama adalah diketahui apa saja? Banyak apel 15 buah, banyak mangga 20 buah. Yang ditanyakan apa? Berapa piring terbanyak yang diperlukan untuk menyajikan buah-buah tersebut? Di sini ada apa? Berapa banyak? Berarti mencari FPB, berapa apel dan manggis dari masing-masing piring. Pertanyaannya ada 2. Jawabannya bagaimana? Jawab. Yang pertama tadi mencari apa? FPB. 15 apel, 20 manggis. Di situ ada berapa banyak? Yang pertama kita cari apanya? FPB dari 15 dan 20. Bisa menggunakan pohon faktor. Oke, berarti cari 15 dulu. Faktor prima dari 15 kita bagi 3. Dibagi 3 berapa? 15 dibagi 3? 5. Nah, terus 20 karena bilangan genap bisa dibagi 2, itu 10. Dibagi 2, 5. Faktor prima dari 15 berapa? Iya, 3 kali 5. Sedangkan faktor prima dari 20 berapa? 2 kali 5. Kalau begitu FPB itu cari yang sama, pangkat yang terkecil. Yang sama berapa? Ternyata FPB-nya adalah yang sama di situ angka 5. Nah, berarti FPB-nya sama dengan 5. Bisa dipahami? Oke, ketemu FPB-nya. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa apel dan manggis? Sekarang ditanya apelnya. Apelnya berapa? Oke. Kembali lagi. Sekarang pertanyaan mau mencari apel. Diingat tadi apelnya ada 15. Berarti FPB-nya 5. 15 per ini apel 15 per 5. 15 dibagi 5 berapa? 3. Berarti 3 apel. Nah, sedangkan manggisnya ada berapa? Ada 20. Berarti 20 dibagi FPB. FPB-nya kan 5. 20 dibagi FPB, 20 dibagi 5 itu 4. 4 apa? Manggis. Jadi FPB-nya itu sama dengan 5. Jumlah apelnya masing-masing 3 dan manggisnya masing-masing 20 dibagi 5 itu 4 manggis. Dah,
Bisa dipahami? Oke. Kalau begitu, Ustazah akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.